Kepala sekolah khawatir ruang belajar ambruk dan menimpa murid Sekolah Dasar SD 09 Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya terpaksa menggunakan ruang kantor dijadikan ruang untuk tempat proses belajar mengajar sebagian siswanya dikarenakan sebagian ruang belajar yang biasa mereka gunakan sudah tak layak lagi. Sedangkan kantor menggunakan ruang perpustakaan, kata Zakaria SPD saat diwawancarai sejumlah wartawan usai mengikuti rapat K3S pada hari Rabu. Kami takut ketika siswa belajar, bangunan kelas roboh dan menimpa siswa, jadi ruang belajarnya kami kurang, dan sementara siswa belajar kita pindahkan di ruang kantor, ujar Kepala SD 09 Zakaria SPD Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai. Lebih lanjut Zakaria menyebutkan, saat ini ruang belajar di sekolahnya yang layak digunakan hanya ada 5 ruang saja. Jadi kami pakai ruang kantor dulu, karena SD kan paling tidak harus ada 6 ruang kelas, ujarnya. Selain itu, juga menyebutkan ia berharap satu ruang kelas yang sudah mau roboh itu agar secepatnya dibongkar bangunan kelas tersebut untuk dibangun baru agar dapat kembali digunakan. Pintanya. Itu satu semester di sekitar hanya dapat kami pakai itu hanya sekitar 6 bulan dari setelah diresmikan waktu itu bangunan tahun 2016. Ini sampai kita dibuka digoyangkan namanya. Sebenarnya waktu itu kami fungsikan di situ kelas 6. Tapi karena ruangan itu tidak bisa dipakai, udah memang sangat-sangat mengkhawatirkan kita, jadi anak-anak tuh kami pindahkan kantor guru. Jadi kami sementara guru-guru berkantor di perpustakaan karena memang udah tidak ada ruangan. Sekitar 6 bulan kami sudah fungsikan. Oh jelas, kami jelas mengkhawatirkan sekali karena di situ ada beberapa ini Pak ya. Ada beberapa hal seperti di situ kan kita tahu sama-sama karena di belakang sekolah itu ada wakaf kuburan Cina. Jadi kemarin sempat pengurus makam itu datang ke sekolah. Dia bilang sekolah ini mau roboh. Jadi kami kan begini Pak, ini karena wewenang pemerintah. Kami dari pihak sekolah hanya mengajukan dan kami udah ajukan itu, udah beberapa lama kami ajukan, tapi belum ada tanggapan. Jadi kami sempat berdialog dengan pengurus makam. Takutnya begini, pengurus makam itu kekhawatiran dia bangunan itu roboh menimpa makam yang ada. Itu kalau orang Cina itu kuburan itu kita dikasih apa seperti denda gitulah, seperti apa gitulah adat dia. Itu yang kami khawatirkan sampai saat sekarang ini. Jadi saya udah beberapa kali sih melayangkan surat ke Dinas Pendidikan. Itu ada 2 kali yang jelas. Yang terakhir ini surat saya itu tanggal berapa itu saya lupa, bulan Oktober. Di situ kami layangkan, maksud kami mau ngadap ke inspektorat karena berhubungan dengan inspektorat. Jadi tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Yang ada sekarang jumlah siswa kami 99 orang. Harapan kami untuk kedepannya ya mudah-mudahan ini bisa diganti, bisa istilahnya bangunan yang ada ini. Kami juga berusaha Pak begini. Kami juga berusaha dalam usulan itu menghapus aset, istilahnya menghapus aset dari dari Pemda lah Pak ya. Aset Pemda kan ini aset Pemda. Jadi kami ada mengajukan sebentuk surat penghapusan aset. Jadi harapan kami mudah-mudahan untuk tahun ini kami bisa dapat pengganti bangunan itu, karena kita lihat kami sendiri tidak ada punya kantor dan tidak ada punya WC. Bapak bisa lihat di lapangan tadi itu bagaimana. Jadi itulah harapan kami, mudah-mudahan dapat penggantian untuk tahun
Sementara itu Muhammad SPD, Korwil, Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Teluk Pakedai mengaku sangat khawatir melihat kondisi ruang belajar anak siswa SD 09 di sekolah. Khawatir sekali melihatnya, sekolahnya hampir roboh, kita sangat khawatir terhadap keselamatan anak-anak, ujarnya. Dari segi bangunannya itu sangat mengkhawatirkan sekali. Kemarin saya sudah melaporkan kepada bagian yang membidangi aset dan Pak Syarif Umar PLT Kasih SD, kemudian Pak Suradar bagian arsep saya laporkan untuk menindaklanjuti kekhawatiran saya, dan saya takutnya roboh sendiri bangunan tersebut. Dari segi bangunannya itu sangat mengkhawatirkan sekali. Kemarin saya sudah melaporkan kepada Pak Suradar dan Syarif Umar sebagai Pak Syarif Umar Kasih PLT Kasih SD, kemudian Pak Suradar bagian aset saya laporkan untuk menindaklanjuti kekhawatiran saya, takutnya roboh sendiri bangunan tersebut. Nah, kalaupun itu bangunan itu istilahnya roboh sendiri, yang saya khawatirkan menimpa perkuburan Tionghoa itu yang sangat saya khawatirkan. Kenapa? Karena kalau udah kuburan itu, kalau orang Tionghoa itu bermacam adat yang harus kita tanggulangi nantinya. Nah, sedangkan sekolah itu siswanya hanya berapa, dapat dana dari mana, kan itu permasalahannya. Itu yang saya khawatirkan. Perlulah kepala dinas yang baru ini untuk menindaklanjuti, mensuarakan kepada bagian aset bagaimana untuk pemusnahan. Kalaupun itu memang belum ada anggaran untuk dibangun, tidak ada masalah. Yang penting itu dimusnahkan dulu, istilahnya untuk menjaga jangan sampai ada korban, baik itu pihak anak maupun perkuburan Tionghoa itu. Tahun 2015 itu dapat RKB tahun 2015, kemudian kepala dinasnya pada saat itu Pak Muhammad Yunus SPD. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.